Oke, Ustazah ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Anis di unmute. Meskipun semoga dalam keadaan sehat walafiat, meskipun kita belajarnya dari rumah. Ya, sudah siap belajar? Kita mulai dengan membaca doa sebelum belajar ya. Baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli wali walidayya walil mu'minina amin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, ya Alim, ya Fatah, ya Alim, ya Fatah, ya Alim, ya Fatah, ya Alim. Rabbana fa'na raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Ustazah Anis dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Oke, materi hari ini kita akan belajar tentang perilaku terpuji, tanggung jawab, dan perilaku terpuji. Ustazah mulai ya. Siap untuk mendengarkan materi dari Ustazah? Disiapkan buku paketnya ya. Buku paketnya disiapkan bab keempat atau materi pelajaran keempat tentang perilaku. Ditelepon dulu bentar ya. Mati dulu ya. Pamit deh. Bentar, pamit bentar saja. Keluar sebentar. Dia yang cara keluar sih apa ya? Bukan cara keluar. Caranya keluar. Oh gitu, transfer nangin HP-nya Hamid aja. Oke, teman-teman, anak-anakku sekalian, tolong jangan dicoret-coret ininya ya. Slide-nya Ustazah ya. Jangan dicoret-coret semuanya. Kalian cukup melihat, mendengarkan, dan menyimak ya. Untuk apa ini? Layarnya. Jangan dicoret-coret ya. Oke, terima kasih. Baik, Ustazah mulai. Kita akan belajar tentang perilaku terpuji. Yang pertama yaitu tanggung jawab dan tawadu. Yang pertama, apakah kalian sudah tahu apa perilaku tanggung jawab dan apa perilaku tawadu itu? Teman-teman semuanya, kenapa sih kita perlu belajar atau mempelajari tentang perilaku tanggung jawab dan perilaku tawadu? Nah, jawabannya adalah karena
perilaku tanggung jawab dan perilaku tawadhu itu termasuk perilaku terpuji yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sejak dahulu. Jadi, kenapa kita harus punya perilaku tanggung jawab? Karena perilaku tanggung jawab dan perilaku tawadhu merupakan salah satu anjuran umat Islam untuk meniru atau mencontoh suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lanjut. Apakah kalian sudah tahu apa itu perilaku tanggung jawab? Diulangi share screen-nya, Ustazah. Oh ya. Tadi anak-anak, tolong anak-anak jangan mencoret-coret ya. Ustazah Anis. Ya. Kalau ada yang coret-coret di titik kanan di bawahnya record tadi di atas, itu bisa di-hit annotate for participant. Disable annotate for participant. Hit video panel. Ya. Oke. Bukan Ya. video panel. Yang mana? Annotate. Di bawahnya record. Oke, kita lanjut aja. Ya, lanjut. Nah, kita akan belajar perilaku tanggung jawab dulu ya. Yang pertama, tanggung jawab artinya adalah sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Contohnya apa? Misalnya, kalian disuruh atau dapat tugas untuk mengerjakan soal latihan PAI setelah menyimak materi ya. Soal latihan PAI dari Ustazah. Nah, itu kalian mengerjakannya itu dengan sungguh-sungguh dan dilaksanakan dengan konsekuensi atau akibatnya nanti jika kalian nggak sungguh-sungguh, maka yang kalian kerjakan itu nanti nilainya bisa jelek atau mungkin nilainya di bawah rata-rata. Nah, seperti itu. Selain itu, contoh tanggung jawab apa lagi? Misalnya kalian habis belajar. Habis belajar itu kan tanggung jawab kalian itu harus merapikan buku-buku kalian yang digunakan untuk belajar. Dirapikan lagi seperti semula dan ditempatkan di tempat yang telah disediakan kalian. Lanjut. Nah, ini hadis tentang tanggung jawab dari Rasulullah. Sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Artinya, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Nah, maksudnya apa? Jadi, setiap dari diri kita, diri masing-masing ini, kalian sendiri, itu adalah pemimpin. Pemimpin bagi siapa? Bagi dirinya sendiri. Loh, diri sendiri kenapa harus dipimpin, Ustazah? Iya, kalian harus belajar memimpin diri sendiri terlebih dahulu sebelum kalian memimpin orang lain. Contohnya, kalian memimpin diri sendiri, yaitu dengan apa? Tadi kalau misalnya kalian belajar, itu kalian bertanggung jawab terhadap diri kalian sendiri. Karena apa? Kalau kalian tidak belajar, kalian nanti tidak bisa mengikuti materi atau kalian nanti tidak tahu materi yang akan disampaikan atau materi yang telah disampaikan. Terus contoh yang lain misalnya tanggung jawab pada diri sendiri atau
kita memimpin diri sendiri, yaitu kewajiban kita sebagai seorang muslim, setiap muslim, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah. Ibadah yang paling utama yaitu melaksanakan sholat. Jadi kita wajib memimpin diri kita sendiri untuk melaksanakan sholat. Ya, itu maksudnya memimpin diri sendiri. Jadi kita lebih maksudnya itu terhadap diri sendiri itu lebih disiplin, ya. Kemudian bentuk-bentuk tanggung jawab itu ada tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanggung jawab kepada diri sendiri. Terus tanggung jawab kepada orang tua dan juga tanggung jawab kepada lingkungan. Nah, dari keempat bentuk tanggung jawab ini akan kita pelajari satu persatu. Yang pertama, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah contoh tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan ibadah sholat. Selain sholat masih banyak lagi tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian sudah tahu rukun iman dan rukun Islamnya itu dijalankan, ya. Itu termasuk tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada mengaji. Dan yang ketiga yaitu berbuat baik, ya. Kalau mengaji kalian sudah setiap hari ya mengaji, karena di sini juga mengaji. Kalau berbuat baik kepada teman misalnya, teman lagi kesulitan, teman lagi membutuhkan, kalian bisa membantunya. Yang kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri. Nah, ini tadi yang disebutkan dalam hadis Rasulullah tadi, memimpin diri sendiri. Nah, contohnya yaitu belajar. Ya, ini tanggung jawab kita terhadap diri sendiri. Kita wajib belajar, karena kalau kita nggak belajar, kita nggak akan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ya. Selanjutnya kita wajib menjaga kebersihan diri. Ya, diri kita harus wajib dijaga. Karena apa? Karena kalau kita nggak menjaga kebersihan diri, nanti Allah itu menyukai kebersihan, ya. Sudah tahu hadisnya kan semuanya. Kalau nggak bersih itu dipandang kurang enak, kurang sedap gitu ya. Kan bau akhirnya. Misal nggak mandi, mandinya cuma sehari sekali. Aduh, kok sehari sekali di Surabaya panas ya. Nah, itu nanti kan menimbulkan bau badan tidak enak. Pokoknya kita menjaga kebersihan diri. Terus tanggung jawab kepada diri sendiri yaitu menjaga kesehatan, ya. Ya, pada kondisi seperti ini kita wajib menjaga kesehatan. Meskipun tidak dalam kondisi pandemi seperti ini, kita juga wajib menjaga kesehatan dengan apa? Salah satunya tidur yang cukup, terus olahraga cukup, makannya juga cukup, ya seperti itu. Salah satu cara menjaga kesehatan diri. Yang ketiga yaitu tanggung jawab kepada orang tua. Nah, tanggung jawab kepada orang tua itu bisa berupa taat, patuh, dan berbakti kepada orang tua. Ya, kita harus selalu bersikap santun. Santun itu bagaimana? Menuruti apa perkataan orang tua, apa yang harus kita, kewajiban apa yang harus kita lakukan ketika berhadapan dengan orang tua, ya. Seperti itu tanggung jawab kita terhadap orang tua. Yang keempat, yang terakhir yaitu tanggung jawab kepada lingkungan. Nah, tanggung jawab kepada lingkungan itu membersihkan lingkungan alam sekitar, membersihkan lingkungan sekolah, dan membersihkan lingkungan rumah. Ya, itu tanggung jawab kita juga loh ya. Jadi kalau kalian ada di rumah, wajib menjaga kebersihan. Misalnya membantu orang tua untuk bersih-bersih, menyapu halaman, dan sebagainya. Kalau lingkungan sekitar bisa
kalau ada sampah, misalnya jangan buang sampah sembarangan. Oke, lanjut. Nah, sekarang bagaimana ini caranya Ustazah agar saya atau kita mempunyai perilaku tanggung jawab? Nah, perilaku tanggung jawab itu tidak serta-merta ujuk-ujuk langsung, tahu ya, tiba-tiba kalian itu, tolong ya, sebelum Ustazah mulai lagi, jangan coret-coret ya. Ustazah ingatkan sekali lagi, mohon maaf, tolong jangan coret-coret slide-nya Ustazah. Diperhatikan, berarti yang coret-coret ini nggak nyimak ya materinya Ustazah ya. Ya teman-teman. Terima kasih yang tidak coret-coret, yang coret-coret mohon tidak coret-coret. Perhatikan materinya. Kalau coret-coret berarti tidak memperhatikan. Oh, ini ada gambar lucu, tak coret-coret lah gitu. Ya, diperhatikan, jangan dicoret-coret. Terima kasih yang tidak coret-coret. Jazakumullah. Baik, Ustazah lanjutkan. Nah, perilaku tanggung jawab itu tidak serta-merta tiba-tiba kita miliki, tetapi harus dilatih ya, harus dibiasakan. Caranya bagaimana? Jangan coret-coret ya teman-teman. Jazakumullah. Yang pertama, kita harus membiasakan menjaga ucapan dan perbuatan. Apa yang dijaga ucapan kita, Ustazah? Selalu berkata yang baik. Ucapan kita itu dijaga agar selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik kepada teman. Perbuatan kita juga jangan asal bertindak. Ini lagi, saya ingatkan sekali lagi, tidak boleh coret-coret, ya. Perhatikan materinya. Yang coret-coret berarti tidak memperhatikan. Oke, lanjut. Yang kedua, cara memiliki perilaku tanggung jawab. Ini harus dibiasakan ya, teman-teman. Melakukan sesuatu dengan baik. Ini maksudnya apa, Ustazah? Melakukan sesuatu dengan baik. Kalau kalian mengerjakan soal latihan misalnya, itu kalian harus lakukan dengan baik. Maksudnya gimana? Tidak mencontek. Pokoknya kalau mengerjakan sesuatu soal-soal itu tidak menyontek, dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya, dengan mandiri. Nah, sebelumnya gimana biar kalian bisa mengerjakan soal? Ya belajar sungguh-sungguh ya. Itu. Jadi itu tanggung jawab, itu termasuk tanggung jawab. Kalian harus membiasakan. Terus yang ketiga, melakukan sesuatu dengan ikhlas ya. Kalau kita mau memiliki perilaku tanggung jawab, kita harus berusaha melakukan sesuatu itu dengan ikhlas. Tidak menerima imbalan atau tidak meminta imbalan. Gimana caranya? Contohnya apa? Contohnya, misalnya kita disuruh atau di lingkungan sekitar kita, misalnya kalian melihat ada botol berserakan, nggak ditaruh di dalam tong sampah atau berada di pinggirnya tong sampah. Nah, itu kalau kalian ikhlas memasukkan ke dalam tong sampah. Selain itu, ini ada siapa ini Mas Mirza, ayo coret-coret lagi ya teman-teman. Ustazah ingatkan sekali lagi ya, fokus ke materi, jangan coret-coret. Ini nggak fokus ini. Ustazah? Ya. Ustazah? Ya. Ustazah? Ya. Coba jenengan yang titik-titik di atas sebelah kanan itu jenengan klik. Terus? Ya, itu ada bacaan, dibaca dari atas, coba dengan satu-satu baca. Pause recording, stop meeting info, disable participant, show name of anoting, head floating meeting control. Itu tahu Ustaz? Yang disable partisipan tadi apa kepanjangannya? Disable participant annotation. Nah, itu. Yang ini ya? Ya. Sudah? Ya. Oke, sudah. Oke, dilanjut ya. Maaf, ada iklan karena iklannya coret-coret terus.
Di clear drawing, clear all drawing. Mana Tat? Clear of drawing. Ya, muncul ketemu enggak? Enggak, Ustaz. Anotate dulu, anotate dulu. Anotasi habis itu. Clear all drawings. Oke, G sampun. Nah, dah. G. Nah, yang keempat, cara memiliki sifat tanggung jawab, yaitu menjauhi sifat pemalas. Nah, kalau contohnya gimana? Contohnya adalah ketika kalian malas belajar, otomatis nanti ketika kalian ulangan atau PTS itu pasti kalian tidak akan bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan. Jadi jauhilah sifat pemalas itu. Karena sifat malas juga nggak baik ya. Itu juga salah satu cara untuk melatih kita mempunyai sifat tanggung jawab. Selanjutnya, apa sih manfaat dari perilaku kita memiliki sifat tanggung jawab? Yang pertama pastinya disenangi Allah. Yang kedua yaitu orang lain. Selain Allah yang menyukai, pasti orang lain juga akan suka karena sifat tanggung jawab kita. Contohnya tadi kalau ada sampah berserakan, atau mungkin kalian tanggung jawab terhadap diri sendiri, misalnya rajin belajar, nanti pasti orang tua akan senang, gitu ya, disukai orang lain. Yang kedua, pekerjaan akan cepat selesai. Ya, contohnya tadi, kalau kalian punya sifat tanggung jawab, tidak malas-malesan, misalnya ada tugas hari ini, langsung dikerjakan hari ini. Tidak nunggu besok, tidak nunggu besoknya lagi, atau nanti siang, nanti sore. Nah, itu nanti semakin kalian nanti ngerjakannya, itu tugas akan semakin bertambah. Nah, selanjutnya, menjadi pribadi yang disiplin. Ya, ini tadi yang sudah Ustaz Dani sebutkan, manfaat dari tanggung jawab itu nanti kalian akan menjadi lebih disiplin. Ya. Jadi karena kalian ngerjakannya tepat waktu, pekerjaan kalian cepat selesai, jadi kalian nanti akan menjadi anak yang disiplin. Kemudian dapat dipercaya oleh orang lain. Misalnya apa? Misalnya kalau kalian dikasih tanggung jawab untuk mengerjakan sesuatu, kalian itu nanti kerjaannya cepat selesai misalnya. Nah, itu orang lain akan percaya pada kalian. Atau misalnya kalian dimintai tolong orang tua untuk membersihkan kamarnya sendiri, beres-beres. Nah, udah dibersihkan tuh kamarnya. Oh, orang tua mempercayai kalian, kalian bisa diberi tanggung jawab yang lain, misalnya bisa dikasih tugas yang lain atau mungkin dimintai tolong yang lain. Kita nyanyi dulu ya. Ini ada lagu tentang perilaku terpuji, yaitu tanggung jawab. Lagunya atau nadanya menggunakan nada balonku. Masih ingat kan teman-teman semua? Nada balonku? Ya, enggak Ingat. Nyanyinya nggak usah nggak usah pakai suara ya. Berapa us? Oh, ya. Saya kurang kencang Suara berisik. Mohon diam, mohon diam. Ustazah di yang mau nyanyi bareng Ustazah nyanyi, tidak boleh bicara yang lain ya. Boleh menyalakan tapi bukan meramai, tapi ikut nyanyi ya. Satu mulai. Ya, satu boleh yang mau ikut dinyalakan mikrofonnya tapi nyanyi ya. Oke. 1, 2, 3. Perilaku yang terpuji indah sekali. Perilaku
Dari sikap Yes. yes, Ya. banyak Bertobat dengan taat dan sholat bahagia. dunia akhirat. Semua yang ikut nyanyi ya. Nanti bisa diulang-ulang sendiri di rumah ya. Jadi nanti kalian sambil nyanyi, sambil bersih-bersih misalnya, sambil melakukan kegiatan yang berkaitan dengan perilaku bertanggung jawab. Oke, jazakumullah. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Perilaku terpuji yang kedua. Perilaku terpuji yang kedua yaitu perilaku tawadu. Nah, siapa yang sudah tahu apa tawadu itu? Ya, tawadu artinya rendah hati, tidak sombong dan tidak membanggakan diri. Nah, bentuk perilaku tawadu ada dua, yaitu kita tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita tawaduk kepada sesama manusia. Nah, perilaku tawaduk, bentuk tawaduk rendah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pengakuan bahwa dia adalah makhluk yang lemah dan memiliki kemampuan yang terbatas sehingga dia merasa membutuhkan dan wajib berdoa kepada Allah. Jadi kalau kita punya sifat atau perilaku rendah hati, tawaduk kepada Allah, itu pasti kita akan selalu merasa diri ini itu lemah, diri ini itu kurang, diri ini itu kemampuannya terbatas. Ya, kita tidak bisa tanpa bantuan atau tanpa pertolongannya Allah, kita ini bukan apa-apa ya. Seperti itu. Jadi rasa atau perilaku tawaduk kepada Allah itu harus kita tanamkan dan kita coba setiap hari. Kita ulang-ulang rasa itu dan kita rasakan, maksudnya kita kita latih setiap hari untuk mempunyai rasa tawaduknya kepada Allah. Ya, misalnya salah satunya itu bisa merasa bahwa Allah itu selalu melihat kita dan Allah itu selalu menolong kita. Setiap langkah kita, setiap nafas kita, itu semuanya adalah pemberian Allah. Ya, kita bernafas, kita bisa duduk di sini, kita bisa mendengarkan di sini, itu semuanya karena Allah ya. Itu salah satu nanti melatih rasa tawaduk kita kepada Allah kalau kita sudah bisa merasakan setiap yang kita lakukan, setiap yang kita kerjakan sehari-hari itu adalah berkat pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Namun yang kedua yang kita pelajari hari ini yaitu kita tawaduk kepada manusia atau rendah hati kepada sesama manusia. Nah, gimana salah satu caranya agar kita bisa memiliki sifat tawaduk rendah hati kepada sesama manusia, yaitu selalu berusaha untuk mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut, karena kita tidak sombong, kita tidak merasa bangga pada diri sendiri, tidak merasa bahwa diri kita itu paling benar, paling pinter, paling baik, dan sebagainya ya. Jadi berusaha untuk berlemah lembut, berkata-kata yang baik. Nah, sifat tawaduk atau rendah hati juga itu cirinya atau caranya kita itu selalu bersikap tenang. Tenang dalam menjalani tugas, tenang dalam menjalankan pekerjaan yang kita lakukan. Kemudian sederhana dalam hidup dan bersungguh-sungguh untuk menjauhi sifat sombong. Ini paling sulit ya teman-teman, karena rasa sombong itu kadang
terbersit sedikit aja gitu ya. Oh, merasa lebih baik dari orang lain itu juga termasuk sombong loh. Misalnya atau mungkin aku udah ngerjakan tapi temanku belum ngerjakan soal ini. Itu terbersit rasa seperti itu. Oh, duluan aku ya kamu ngerjakannya, misalnya kayak gitu. Itu juga sedikit rasa yang bisa menimbulkan sifat sombong ya. Seperti itu. Kemudian kalau kita sudah mempunyai sifat tawaduk, rendah hati, pasti perbuatan baik kita itu tidak ingin diketahui orang lain ya. Jadi orang yang mempunyai sifat rendah hati itu perbuatan baiknya itu berusaha untuk disembunyikan, tidak ditampakkan. Nah, kita juga bisa belajar sifat tawaduk dari filosofi padi. Teman-teman, siapa yang tahu tanaman padi? Sudah pernah lihat tanaman padi? Ya, kalau yang hidupnya di Surabaya mungkin belum pernah lihat ya. Nah, ini Ustazah kasih contoh gambarnya tanaman padi. Ini tanaman padi ketika masih baru berbuah, mau berbuah ya. Ini masih bunganya, dia belum berisi tanaman padinya. Nah, padi muda seperti ini itu ketika belum berisi, dia itu bersifat tegak ya. Batangnya tegak karena belum berisi. Itu menandakan karena dia belum mengetahui kalau kita belum tahu ilmunya tentang tawaduk mungkin akan bersifat seperti ini, selalu tidak bersifat rendah hati. Tapi padi kalau sudah berisi, ini kan belum ada isinya. Ini baru berbunga, baru mau berbuah, udah ada buahnya, tapi dalamnya belum ada isinya. Itu dia tegak gitu batangnya ya. Kemudian kalau sudah berisi dan mulai tua, sudah menguning, kalau padi itu sudah tua, tandanya sudah berwarna kuning seperti ini. Ya, jadi kalau padi sudah semakin tua itu nanti batangnya itu atau buah padinya itu semakin merunduk dia. Itu ya, kita belajar dari filosofi padi tadi. Semakin kita berisi, semakin kita mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah, maka kita akan semakin merunduk. Seharusnya ya, kita belajar seperti itu. Tidak tegak terus. Kalau tegak terus itu ciri orang yang tidak berisi ya kayak padi itu tadi, karena belum berisi, belum punya isi di dalam buahnya tadi, itu dia tegak terus. Sombong mungkin ya, membanggakan diri, congkak gitu ya. Itu yang belum berisi. Tapi kalau kita sudah berisi, sudah berilmu, sudah mengetahui mana yang baik dan mana yang benar, itu kita akan semakin merunduk seperti padi. Nah, itulah filosofi padi. Kita belajar dari tanaman padi, belajar tawaduk atau sifat rendah hati yang paling cocok itu dari tanaman padi. Nah, semakin padi kita berisi, dia akan semakin merunduk. Semakin isinya banyak atau semakin isinya tebal, itu dia semakin merunduk gitu. Semakin isinya penuh, dia semakin merunduk. Tapi kalau dia masih kosong isinya, dia tetap tegak. Itu ya, kita belajar dari situ. Lanjut. Nah, jadi memiliki sifat tawaduk itu juga banyak manfaatnya, ya. Yang pertama tadi menjaga diri dari sifat syirik, ya. Tadi kalau kita tawaduknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita itu bisa terhindarkan atau terjauhkan dari sifat syirik, karena kita nggak merasa sombong bahwa hidup ini itu adalah aku sehat ya karena aku rajin olahraga, aku sehat ya karena makananku terjaga. Tuh. Kalau orang-orang yang sombong atau tidak tawaduk, rendah hati kepada Allah itu nanti tidak tahu bahwa semua kesehatan itu juga pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang kedua manfaatnya nanti itu pasti dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya kalau kita sudah memiliki sifat tawaduk.
Yang ketiga, manfaatnya dihargai dan dihormati oleh orang lain. Nah, orang yang rendah hati, meskipun dia tidak menampakkan kebaikannya, itu pasti akan terlihat sendiri, akan terpancar dalam dirinya. Itu nanti orang lain pasti tahu, oh anak ini tuh rendah hati, tawadhu, oh, anaknya sikapnya tawadhu sekali sama gurunya, sama orang tua, sama orang lain, ya. Nah, kalau kita sudah mempunyai sifat tawadhu, pasti kita akan mempunyai banyak teman. Loh, kok bisa? Iya, karena kita tidak merasa sombong, tidak merasa paling baik sendiri kepada teman-teman. Kita humble ya. Kita kalau sama teman itu nyapa, ya pokoknya kita nggak jutek pada teman. Apa ya jutek itu? Tidak sombong, tidak, pokoknya bermuka masam gitu ya, selalu tersenyum pada teman-temannya. Nah itu pasti nanti akan disukai teman-teman, jadi kita pasti akan banyak temannya. Nah, jazakumullah sudah menyimak pelajaran PAI hari ini. Semangat belajar terus ya teman-teman semua, kelas 3 yang solih dan solihah. Oke. Baik, itu tadi presentasi dari Tante Anis. Kira-kira siapa yang mau bertanya? Boleh nanti aku. Kalau nggak ada yang ditanyakan, baik teman-teman, yang ditanyakan. Karena materinya udah selesai, nggak ada ditanyakan ya? Nggak ada yang bertanya? Oke, Ustadzah tanya sekarang. Karena nggak ada yang bertanya, nanti Ustadzah yang bertanya ya. Siap-siap Ustadzah tunjuk yang ditanya. Siapa ya? Ustadzah pilih dulu deh. Ustadzah mau tanya. Nanti yang bisa jawab ada nilai plus dari Ustadzah Anis ya. Nah ya. Ini. Yes. Pak Us. Ya, sebentar. Siapa yang dipanggil? Sebentar. Ini ada yang nggak menampakkan wajahnya, Ustadz. Ustadz kan kangen sebenarnya ini ya. Oh ya, silakan dinyalakan kameranya. Nyalakan kameranya ya. Coba Ustadz lihat dulu deh. Loh. Lagi. Mirza itu. Mirza itu. Oke, Mas Mirza coba. Ustadz tanya. Ayo, dinyalakan mikrofonnya Mas Mirza. Mas Mirza, mana Mas Mirza? Oke, Mas Mirza sudah nyala mikrofonnya? Mana ini Mas Mirza? Oke, sudah. Mas Mirza, tadi ada beberapa bentuk tanggung jawab. Coba Mas Mirza sebutkan tanggung jawab apa saja? Tadi yang Ustadzah Anis. Tanggung jawab pada diri sendiri, tanggung jawab pada Allah, tanggung jawab pada Rasul, tanggung jawab pada. Yang ketiga kepada siapa? Pada teman. Kepada teman? Ya benar. Terus ada berapa tadi? Coba ada berapa tadi tanggung jawabnya, bentuk tanggung jawab? 4. Ada 4. Kepada diri sendiri. Kepada Allah. Allah. Terus yang ketiga kepada teman. Pada teman. Apakah benar? Yang keempat?
Berarti yang keempat kepada siapa? Pada orang tua, orang tua. Orang tua. Ya. Coba kita cek. Mas Hanif angkat tangan. Oke, jazakumullah Mas Mirza. Coba cek Mas Hanif. Yang benar apa? Dinyalakan mikrofonnya, Mas. Nyalakan. Oke, apa coba kalau Mas Hanif? Kurang keras? Kurang keras, Nak? Ya? Tanggung jawab kepada Allah, Nah, tanggung jawab kepada lingkungan, kepada Oke, sinyalnya terputus ya Mas Hanif ya. Oke. Siapa yang bisa jawab lagi? Coba angkat tangan. Namira. Oke, Namira Alia Rahma. Oh, Mbak Rahmi. Ya Mbak Rahmi. Siapa tadi Mbak Rahmi? Tanggung Apa jawab saja? kepada Allah. Ah, Tanggung jawab kepada diri sendiri. tanggung jawab kepada diri sendiri, Tanggung jawab kepada orang tua. kepada orang tua, terus? Tanggung jawab kepada lingkungan. Iya, baik, hebat. Oke, jazakumullah Mbak Rahmi. Assalamualaikum. Oke, selanjutnya. Sekarang saya pilih yang perempuan ya. Siapa ya? Oke, Mbak Fatima Azara. Coba ya, Mbak Fatima Azara. Contoh tanggung jawab kepada diri sendiri tadi apa saja? Halo? Ya, sudah nyala. Silakan, Mbak Fatima Azara. Kesehatan, Apa? kesehatan, Jaga kesehatan. Bagus. Lanjut. menjaga perilaku, Kurang dengar ya sinyalnya ya, Mbak Fatimah ya. Yang keras, apa sekali lagi Mbak? 1, menjaga kesehatan. Terus apa lagi tadi? Yuk, siapa yang bisa? Sekarang Ustazah lempar pertanyaannya, angkat tangan yang bisa. Mana ada yang bisa? Mau angkat tangan? Mbak Zaro, Mbak Barir, Mbak Ziza. Ayo, Mbak Zaro. Halo? Halo, kok menghilang Mbak Zaro? Halo, Mbak Zaro. Ayo Mbak Zaro, tadi angkat tangan ya? Enggak, Masku, Ustazah. Oh, nggak apa-apa, coba apa tadi jawab? Ayo, apa tadi? Nggak apa-apa, tanggung jawab pada diri sendiri tadi loh, saya contohkan. Apa tanggung jawabnya Mbak Zara pada diri sendiri tadi? Temanmu tadi udah menjawab menjaga kesehatan, tapi saya nggak dengar lagi tadi karena sinyalnya. Apalagi yang Mbak Zara lakukan sekarang ini loh, namanya apa ini? Dengarkan. Nah, mendengarkan itu sama dengan apa? Belajar. Belajar ya. Jadi tanggung jawab kepada diri sendiri itu belajar, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Oke, jazakumullah. Sudah, Ustazah tanya 2 lagi, 2 pertanyaan. Nah, kepada siapa ini? Ini banyak yang nggak nyalakan video ya. Videonya dinyalakan dong, biar teman-temannya juga lihat. Yang masih kangen. Coba Oke, Bara coba, Mas Bara. Mas Bara, tadi Ustazah sebutkan
beberapa sifat tawadhu. Ya, ada bagaimana caranya kita agar memiliki sifat tawadhu kepada sesama manusia atau rendah diri, sifat rendah diri kepada teman, kepada orang lain. Bagaimana? Mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Bagus. Lanjut. Apa selanjutnya tadi? Selalu bersikap tenang, sederhana, dan bersungguh-sungguh menjauhi sombong. Nah, ya itu ya, salah satunya ya. Jadi nanti setelah belajar perilaku terpuji ini, jazakumullah Mas Bara, Ustadzah harapkan kalian bisa menerapkan atau membiasakan perilaku tanggung jawab dan perilaku tawadhu ini ya. Oke, satu lagi. Mbak Diva. Oke, Mbak Diva. Mbak Diva, kalau tadi sifat tawadhu kepada sesama, itu caranya. Kalau kita sifat tawadhunya kepada Allah, bagaimana caranya? Sholat, mengaji. Bagus. Iya, oke, bagus. Bagus. Oke, bagus Mbak Diva. Jadi kalau sama Allah itu kita merasa membutuhkan sama Allah berarti harus sholat, mengaji, berdoa gitu ya. Oke, bagus semuanya teman-teman. Menyimak berarti ya, karena ditanya tadi sudah bisa semua, hanya sampelnya aja, Ustadzah aja. Karena berbatas waktu tidak mungkin Ustadzah tanya semuanya. Oke. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, Ustadzah cukupkan sampai di sini ya, teman-teman. Dan setelah ini, jangan keluar dulu. Kita sebelum keluar, Ustadzah ingatkan, habis ini silakan buka classroom kalian. Ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Dan juga ada foto yang harus kalian upload mengenai perilaku tawadhu. Salah satu perilaku tawadhu atau perilaku tanggung jawab. Nah, salah satunya itu kalian kerjakan. Kalian bisa mengerjakan perilaku tawadhu atau perilaku tanggung jawab. Nanti difoto, habis itu diupload. Nah, itu nanti di Google Classroom ya. Silakan kalian lihat, dikerjakan setelah ini. Masih ada tersisa waktu 10 menit bisa untuk mengerjakan ya. Nah, mengerjakannya setelah kita tutup Zoom ini ya. Kita tutup dengan bacaan wal asri dan juga doa kafaratul majlis. Jazakumullah yang sudah gabung hari ini untuk mengikuti pelajarannya Ustaz Anis, yaitu materi pendidikan agama Islam. Ya, kita tutup sama-sama. Teman-teman siap untuk doa? Kita baca surat Al-Asr, habis itu doa kafaratul majlis. Oke, abata. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah sudah mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Boleh meninggalkan kelas. Lihat kameranya, Kak. Komputernya. Lihat komputernya.